Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Kurniaha. Saya mahasiswa STE Hubul Watan Duri, Prodi PAI. Nah, kali ini saya akan memaparkan video tentang ijtihad mata pelajaran fikih untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sedikit yang menjawab ini. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sarapan tadi bagi anak-anak? Hah? Ada sarapan pagi nih anak-anak Bapak? Harus sarapan ya, biar semangat. Oke, sebelum mulai Bapak absen dulu. Oke. Syahrial hadir ya? Hadir. Rusdiman, Lutfi, Umi. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum mulai mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa pembuka hati dan doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Rusdiman. Silahkan dipimpin. Bersiap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas usul fikih. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang ijtihad. Nah, sebelum masuk, ada yang pernah mendengar atau tahu apa itu ijtihad? Belum, Pak. Ada yang tahu? Belum? Oke, ijtihad. Apa itu ijtihad? Belum ada yang tahu ya? Nah, ini ya, pengertian ijtihad secara etimologi. Asal usul katanya itu ijtahada yajtahidu. Ijtahadan yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, sedangkan secara terminologi atau istilah yaitu upaya maksimal seorang mujtahid dalam menemukan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa tujuan dari ijtihad dan syaratnya? Nah, ini dia tujuannya. Tujuan ijtihad adalah untuk memberikan pedoman hidup bagi manusia ketika menemukan solusi atas sebuah permasalahan yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu tidak bisa sembarangan orang menjadi mujtahid atau mujtahidah. Nah, ada syarat-syarat untuk melakukan ijtihad, yaitu memahami ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. Lalu mengetahui masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya. Nah, memahami nasikh dan mansukh. Lalu memahami bahasa Arab dan ilmunya dengan sempurna. Memahami ushul fiqh. Lalu memahami dengan jelas rahasia-rahasia
asyraru syariah. Ada di depan ya. Lalu mengetahui kaidah-kaidah usul fiqh. Nah, mengetahui seluk-beluk qiyas. Lalu fungsi ijtihad. Nah, fungsi dari ijtihad itu adalah untuk mendapatkan solusi hukum atas sebuah masalah. Saat pertama kali Al-Quran diturunkan hingga saat ini sudah banyak perubahan manusia yang terjadi. Apa contoh ijtihad? Salah satu contohnya itu para ulama melakukan ijtihad dalam proses penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Nah, itu contoh dari ijtihad. Oke, sebelum lanjut, Bapak ada video. Mungkin suaranya tidak terdengar karena tidak memakai speaker. Ya, kan tadi Bapak sudah bilang karena speakernya lagi bermasalah. Bisa. Perhatikan videonya ya, nanti Bapak akan bertanya.
videonya tadi ya. Oke. Selanjutnya Pak ingin menjelaskan juga sedikit, ada 3 jenis ijtihad. Yang pertama itu ijtihad bayani. Apa itu ijtihad bayani? Adalah ijtihad yang berusaha untuk menemukan hukum yang ada dalam nas atau Al-Quran dan hadis. Pada jenis ini ijtihad dilakukan ketika ditemukan ada arti yang tersirat yang memiliki perbedaan dengan nas. Nah, lalu yang kedua ijtihad qiyasi. Ijtihad yang kedua ini adalah qiyasi yang memiliki tujuan untuk menggali serta menetapkan hukum ketika ada kejadian yang ketentuannya tidak terdapat dalam dalil nas atau ijma. Ijtihad tersebut dilakukan dengan melihat terlebih dahulu peristiwa serupa yang dalilnya sudah ada di dalam nas. Lalu yang ketiga yaitu ijtihad istilahi. Ijtihad istilahi yang mana bertujuan untuk menggali, merumuskan serta menemukan hukum yang dalilnya tidak ada di dalam nas. Tidak seperti qiyas dan ijtihad qiyas. Ijtihad istilahi menjadi pegangan untuk jiwa hukum yang syarak yang berperan dalam mencapai kemaslahatan umat. Nah, ada tadi diperhatikan? Ada Pak. Ada ya. Paham anak-anak Bapak semuanya? Paham Pak. Oke. Oke. Bapak akan bertanya kepada Saudara Syahrial. Syahrial, apa itu ijtihad tadi? Tadi ada diperhatikan Syahrial. Jadi ijtihad itu adalah keputusan yang diambil oleh seorang kelompok orang untuk Kelompok orang apa nak? menentukan suatu hukum. Itu pengertian ijtihad. Oke, terima kasih pada Syahrial. Lalu tadi ada fungsi dari ijtihad apa Syahril? Fungsi dari ijtihad apa Syahril? Untuk mencari solusi sesuatu masalah. Nah, ya masalah atau menetapkan Suatu hukum. menetapkan suatu hukum. Oke. Oke. Tadi ada macam-macam ijtihad. Ada berapa tadi Fandi? Ada berapa tadi macam-macam ijtihad? 3. Coba jelaskan Maradona. Apa jadi Pak? Jelaskan 3 tadi. Apa yang 3 itu? Bayani kiasi istilahi. Oke. Terima kasih ya. Jadi nanti Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Silahkan cari salah satu contoh ijtihad, ditulis di buku, dan itu termasuk ijtihad apa? Bisa dipahami? Oke. Mungkin kita cukupkan di pertemuan ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjut. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.